Ruang Belajar Al-Jauzi, menemani pembelajar Indonesia mana saja, kapan saja, di mana saja, kapan saja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Mr. Herbo. Ya, kita masih mengupas dari bukunya Ustadz Haris Santosa, Fitrah Based Education. Kemudian dari bukunya Belajar Adab Sehari-hari untuk Anak dari Mulyanto Abdullah Khoir dan Anwar Ihsanuddin. Juga pendidikan berbasis masyarakat dari Dr. Zubaidi MAG MPD, ya. Baik, kita akan mengupas kali ini tentang perubahan paradigma, ya. Artinya bagi kita nih, para pembelajar, ya, khususnya juga para orang tua, ada baiknya kita mencoba melihat perubahan paradigma. Kenapa? Karena tantangan mendidik hari ini itu jauh lebih besar, ya. Kemudian tingkat kesulitannya, faktor-faktor penghambatnya itu juga semakin banyak. Artinya, kalau kita tetap menggunakan cara-cara yang sama dan mengharapkan hasil yang berbeda, nah, ini sulit. Bahkan menurut Einstein ini adalah sebuah insanity, ya, atau kesintingan lah, begitu kira-kira, ya. Jadi artinya ketika kita mengharapkan hasil yang berbeda tercipta pada anak-anak kita, ya, keluarga kita, lingkungan terdekat kita dan lain-lain, maka ketika zamannya beda, tantangannya beda, diperlukan strategi pendekatan yang berbeda juga, ya. Kali ini kita akan mengupas satu perubahan paradigma terkait bagaimana proses pendidikan, khususnya pada anak-anak bangsa ini, generasi penerus ini, dilakukan, ya. Yang pertama, kita berharap kita semua semakin memahami bahwa pendidikan adalah proses dan metodologi untuk membangkitkan, artinya dari dalam keluar, dari yang sudah ada di dalam keluar, atau inside out, potensi fitrah, dan bukan menjejalkan dari luar ke dalam, ya, atau mengintervensi terus-menerus dari luar ke dalam, atau outside in, kan begitu, ya. Nah, jadi perubahan paradigmanya adalah inside out alih-alih outside in, dari luar ke dalam. Nah, kita kupas satu-satu. Yang pertama, kita melihat hari ini kecenderungan pendidikan adalah seperti pabrikasi. Semua diseragamkan, buku-buku diseragamkan, ya. Kurikulum-kurikulum dari yang sekolahnya di kota besar sampai yang di desa kecil itu semua diseragamkan. Artinya apa? Di satu sisi mungkin terjadi penyeragaman informasi dan wawasan, namun di sisi lain ada potensi bisa menggerusnya hal-hal yang seharusnya bisa dikembangkan di level lokal, ya. Sumber-sumber lokal, sumbernya lokal dan lain-lain yang harusnya menjadi perhatian itu bisa menjadi luput karena keseragaman kurikulum tersebut. Maka orang tua di rumah, ini bisa ambil peran untuk menumbuhkan potensi-potensi yang belum sempat dioptimalkan karena keseragaman tadi di sekolah, kan gitu, ya. Walaupun hari ini kita sudah memasuki kampus merdeka, namun sangat baik jika orang tua juga terlibat penuh dalam proses pendidikan anak-anaknya di rumah. Yang pertama, kita akan mengupas dari pabrikasi kepada potensi, ya. Dari pabrikasi kepada potensi. Artinya apa? Dari proses penyeragaman, ya. Hari ini kita melihat, ya, anak-anak kalau disuruh gambar pemandangan misalnya masih sama bentuknya dan lain-lain, ya. Kita alihkan kepada upaya menemukan potensi fitrah yang telah mereka miliki, gitu, ya. Jadi kita meyakini bahwa setiap anak lahir sudah dengan fitrahnya, fitrah bakatnya, fitrah berpikir, fitrah bernalar, fitrah sesuatu yang bisa dikembangkan secara maksimal berdasarkan kondisi hidupnya, kondisi jasmaninya, kondisi badaniahnya, kondisi keluarganya dan lain-lain, ya. Mereka sudah punya fitrah tertentu untuk ditumbuh kembangkan, ya. Sudah ada maksudnya kenapa seorang anak dilahirkan di tempat tertentu, ya, di waktu tertentu, di zaman peradaban tertentu, untuk nanti dia dapat menghasilkan peran peradaban terbaiknya. Nah, ini, ya. Ini yang pertama, perubahan paradigmanya dari pabrikasi kepada potensi. Yang kedua, dari too much learning ke learning freedom. Nah, ya, kita sering mendengar kadang-kadang anak
banyak dijejali dengan bahan pelajaran, baca ini, baca itu, PR ini, PR itu, dan lain-lain. Sehingga, nah, kalau kita tidak hati-hati atau tidak menyempatkan, menyengajakan, mencari potensinya, anak akan hilang waktunya, waktu-waktu berharga untuk tumbuh kembangnya itu dalam upaya mengisi atau menyelesaikan tugas-tugas yang seragam tadi. Padahal dia punya kemampuan-kemampuan yang masih ada di dalam dirinya, yang itu perlu ditumbuh kembangkan. Belajar yang sesuai minatnya, belajar yang sesuai hobinya, belajar yang sesuai passionnya. Ini yang barangkali kita lupa atau belum dengan sengaja menyempatkan untuk mengembangkannya. Inilah yang kedua ya. Jadi perubahan paradigma yang kedua, ketika kita ingin menghasilkan generasi emas, meningkatkan kapasitas dan resiliensi individu dan keluarga Indonesia, disinilah tugas kita. Yang pertama tadi, membangun pendidikan tidak hanya berfokus atau pasrah pada pabrikasi dan penyeragaman tadi, namun pada potensinya. Yang kedua, tidak menjejalkan ragam pelajaran begitu saja, namun juga menghargai learning freedom atau kebebasan belajar ya. Yang saat ini Indonesia sudah mulai fase baru sebenarnya, yaitu dengan tagline Merdeka Belajar ya. Namun demikian, orang tua ketika ikut andil penuh dalam program Merdeka Belajar ini, dalam memberikan kesempatan bakat-bakat unik anak berkembang sesuai fitrah di rumah, maka insya Allah akan terjadi hasil yang luar biasa. Demikian yang kedua dari rangkaian pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Belajar Al-Jauzi, menemani pembelajar Indonesia mana saja, kapan saja, di mana saja, kapan saja.